Selamat berjumpa kembali teman-teman di LWBW Production YouTube channel. Pembahasan kita kali ini masih seputar kita, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan bahwa kenapa revenue itu untuk mendapatkan service charge dari revenue dikalikan 10%, atau di video sebelumnya itu total revenue dibagi 1.21. Nah, itu menjadi pertanyaan dari teman kita. Dalam kesempatan ini mari kita bahas, tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, dari apa yang ditanyakan mengenai bagaimana kita melakukan perhitungan dari service charge, dan saya akan tambahkan lagi supaya lebih jelas dengan pajak pembangunan 1 atau pajak hotel restoran atau PB1 yang akan kita setorkan ke pemerintah daerah. Nah, itu. Jadi dalam kesempatan ini yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa dalam revenue di hotel, ya teman-teman, revenue di hotel itu komponen dari revenue, apa yang menjadi pendapatan revenue, apa yang menjadi pendapatan ini bukan merupakan revenue, ini bukan murni merupakan pendapatan dari hotel, tetapi di sini ada umpama revenue itu kita mengumpamakan room revenue. Jadi pertama yang ada di revenue ini adalah room revenue. Di room revenue ini ada room revenue, ada yang namanya service charge, dan ada PB1. Nah, inilah komponen daripada revenue, pendapatan yang diperoleh di hotel, ya. Room revenue, service charge, PB1 itu sudah melekat dalam penjualan yang merupakan pendapatan, yang merupakan revenue dari hotel yang bersangkutan. Nah, teman-teman, apa yang ditanyakan itu sepenuhnya dan merupakan pertanyaan yang bagus sekali, karena sepenuhnya dari service charge itu memang 10%, tapi pengenaannya dari mana? Objek yang kita kenakan dari mana? Itu yang mungkin menjadi masih dalam kebingungan dalam pemahaman teman-teman, bahwa room revenue, service charge, PB1. Karena di hotel kalau komponennya begini, berarti ini hotel mengenakan tarif net, ya. Jadi dia ini price-nya adalah net. Jadi revenue, room revenue, service charge, PB1. Atau juga di sini ada F&B revenue, kemudian ada laundry revenue, ada apalagi telepon kalau ada pendapatan dari telepon, dan tetap ditambahkan dengan service charge, dengan ditambahkan dengan PB1 itu. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami dulu, bahwa di revenue ini komponennya adalah room revenue atau F&B revenue, laundry revenue, telepon revenue. Manapun yang menghasilkan itu revenue, dan ditambahkan dengan service charge dan PB1. Nah, kita anggap sekarang kita ambil contoh
adalah room revenue. Jadi room revenue teman-teman itu tidak bisa, umpama sekarang di pendapatan hotel satu hari umpamanya ada revenue yang diperoleh adalah 100 juta, itu umpama 100 juta. Jadi kalau menghitung service charge, tidak bisa service charge itu 100 juta ini dikalikan dengan 10%. Ini salah ya. Ini salah. Kalau teman-teman menganggap berasumsi bahwa menghitung service charge itu adalah 10%-nya dikalikan 100, itu salah. Jadi revenue ini harus kita jabarkan dulu untuk mendapatkan apakah dia room revenue ataukah F&B revenue ataukah revenue yang lain yang harus kita kenakan service dan kenakan PB1 pajak ya. Nah itu. Jadi pemahaman teman-teman tidak seperti itu. Nah ini yang kita jabarkan dulu. Revenue 100 juta ini tentunya pasti ada room revenue. Room revenue yang kita cari pertama untuk mencari room service charge harus cari dulu room revenue. Revenue asli dari room. Berapa yang harus dikategorikan atau berapa yang merupakan murni dari pendapatan hotel. Karena revenue ini adalah pendapatan hotel ditambah service charge ditambah PB1. Yang room revenue ini adalah milik dari perusahaan hotel, service charge adalah milik dari karyawan, dan PB1 adalah milik dari pemerintah daerah. Nah itu perusahaan akan memungut service charge dan pajak hotel restoran, bukan memungut dari pendapatan hotel sendiri. Ditambahkan service charge, ditambahkan PB1. Dari room revenue, apa yang harus dicari sebagai untuk mencari room revenue? Ini adalah 100 juta ini revenue itu dibagi 1/21. Nah ini untuk mencari room revenue itu 100 dibagi 1/21. Itu sudah ketentuan baku. Nah untuk mendapatkan 1/21 mungkin nanti di konten saya selanjutnya saya akan bahas khusus dari mana kita memperoleh 1/21 ini. Nah sekarang terima dulu bahwa ini memang hotel sudah baku seperti ini. 100 juta itu dibagi 1/21. Berapa room revenue? Kalau 100 juta dibagi 1/21 adalah 82.644.628. Nah inilah room revenue. Room revenue ini adalah milik dari perusahaan. Ini adalah hotel. Hotel hanya mengakui pendapatan sejumlah 82.644.628. Itu didapat dari 100 juta dibagi 1/21. Nah itu. Dari room revenue ini baru kita bisa menghitung service charge. Baru bisa hitung service charge-nya berapa. 10% dikalikan room, 10% dikalikan room revenue, atau kebalik juga boleh ya. Atau room revenue dikalikan 10% ya.
Service charge itu didapat dari room revenue atau F&B revenue atau yang lain itu dikalikan 10%. Nah, di sini baru dikalikan 10%, teman-teman. Bukan pemahaman teman-teman, saya kembali tekankan di sini bahwa 10% itu didapat dari room revenue dikalikan 10% adalah merupakan service charge. Bukan dari total revenue ini dibagi 121 itu baru mendapatkan revenue aslinya. Baru kita menghitung service charge-nya. Nah, dari 82.644.628 ini kalikan 10% sekarang. Itu mendapatkan 8.264.463. Kita bulatkan aja. 8 ini kita bulatkan ke atas berarti 63. Nah, ini baru service charge. Ini yang namanya service charge. Ini room revenue. Nah, itu pemahamannya teman-teman, bahwa 10% itu kita kalikan 10% dari revenue, bukan dari total revenue, tetapi revenue apakah itu room, apakah revenue F&B, telepon, business center, atau spa umpamanya yang harus dihitung room service charge dan PB1-nya. Baru kita menghitung sekarang PB1 kalau memang teman-teman. Nah, dari perhitungan PB1 ini, dari mana kita akan menghitung PB1? 10% itu ditambahkan dengan room revenue. Ini kalau menghitung PB1, saya kasih lagi satu menghitung PB1, room revenue dikalikan, ditambah dulu, ditambah service charge, ditambah service charge dikalikan 10%, atau room revenue dikalikan 11%. Nah, tetapi sering sudah saya di video-video saya sebelumnya sering saya kemukakan bahwa pemerintah daerah Pemda itu tidak menginginkan kelihatan 11%-nya. Jadi harus 10% dalam perhitungannya. Nah, makanya sekarang room revenue service charge itu ditambahkan baru dikalikan 10%. Kalau kita secara langsung bisa langsung melakukan ini, room revenue-nya ini kita kalikan 11%. Hasilnya akan sama, teman-teman. Hasilnya akan sama. Nah, dari total ini 82.600 ditambahkan dengan 82 juta ini. Nah, sekarang kita hitung 82.644.628 itu ditambah service charge sebesar 8.264.463. Itu kita dapatkan berapa? Kita dapatkan adalah 90.909.91 rupiah. Nah, ini baru dikalikan 10%. Dikalikan 10%. Maka kita akan mendapatkan 90.909 rupiah. Nah, inilah PB1 yang disetorkan. Nah, itu teman-teman, jadi 82.644.628 ditambah 8.264.463 baru dikalikan, hasilnya adalah 90.909.091 rupiah kalikan 10%. Nah, inilah mirip kita setor ke Pemda.
Pemda setempat ya, Pemda tingkat 2. Nah, ini merupakan PHR PB1, itu disetorkan ke situ. Kalau service charge ini adalah milik dari karyawan. Kalau ini adalah merupakan pendapatan hotel. Ini baru pendapatan hotel. Bukan yang ini pendapatan hotel, bukan pendapatan hotel. Ya, jadi room revenue adalah pendapatan hotel, service charge adalah bagian dari karyawan, dan PB1 merupakan setor ke Pemda. Itulah mengapa room revenue itu adalah room revenue ditambah service charge ditambah PB1. Kewajiban pengusaha atau perhotelan untuk memungut service charge dan PB1. Itulah makanya ada pendapatan. Pendapatan itu bukan net punya dari hotel, tetapi masih milik dari karyawan dan Pemda. Nah, itu. Jadi kalau 82.644.628 ditambah 8.264.463 ditambah 9.090.909 rupiah, itu adalah hasilnya adalah 100 juta. Nah, itu teman-teman, supaya apa dari pertanyaan teman-teman, kenapa saya bikin konten, supaya lebih bisa memahami antara 10% ini dikenakan dan bagaimana pengenaan dari 1.21 ini. Itu supaya jelas dari teman-teman dapatkan bahwa dari perhitungan-perhitungan ini yang mana harus menjadi dikalikan 10%, mana yang menjadi pembagi 121 itu. Saya rasa teman-teman sudah jelas untuk bisa melakukan selamat mencoba di tempat bekerja teman-teman. Seandainya nanti menemukan kesulitan, silahkan tanyakan lagi, tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Nah, dari ini nanti bagaimana jurnalnya bisa teman-teman umpamanya room revenue. Kalau revenue ini jelas akan menjadi laporan laba rugi. Kalau dia room revenue 82 juta ini akan menjadi masuk ke dalam laporan laba rugi. Service charge akan menjadi hutang servis, dan PB1 merupakan hutang dari ke Pemda. Jadi hutang PHR itu. Jadi teman-teman, kalau kita bisa jurnal dari apa yang ini saya lanjutkan, meskipun teman-teman tidak tanyakan, tetapi jurnal yang akan kita buat di kemana arah daripada revenue ini. Nah, room revenue jurnal sekarang, kalau dia room revenue berarti dia akan bertambah, revenue akan bertambah di sebelah debit, sebelah kredit. Jadi revenue akan bertambah di sebelah kredit. Di sini pendapatan ini apakah dia akan dibayar dengan cash atau ditransfer bank, itu di debitnya, dan bisa berupa piutang. Bisa berupa piutang. Terus di sini kreditnya adalah room revenue. Nah, itu kemudian kalau service charge, hutang servis, dan ini masuk neraca, dan ini adalah laba rugi. Jadi laba atau rugi. Itu dari jurnal yang akan dibuat di dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Selanjutnya, kalau service charge itu adalah menjadi hutang servis. Jadi hutang servis juga cash, debitnya adalah cash, bank,
Jadi yang didapat itu adalah dari atau piutang, kemudian hutang service charge. Di kreditnya hutang service charge. Sama juga kalau di PB1 cash atau bank atau piutang, yang mana yang dipakai oleh tamu, jadi itu adalah hutang PB1. Nah, ini masuk neraca di debit, ini masuk neraca di debit, karena dia akan bukan merupakan mempengaruhi laba rugi, tidak mempengaruhi laba rugi. Nah, ini semua masuk ke dalam neraca. Jadi merupakan hutang dari yang harus dibayarkan ke karyawan, yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nah, itu tambahan dari apa yang saya jadi pertanyaan, itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun nanti ada pertanyaan seperti apa yang saya bilang, tulis di kolom komentar. Nah, untuk saat ini apa yang menjadi pertanyaan nanti, dari mana 121 ini 121 sebagai pembagi dari revenue itu, mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan bahas. Mudah-mudahan pembahasan selanjutnya kita akan bahas. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dari pertanyaan itu teman-teman bisa lebih paham apa sebenarnya dari 10% dan 121 itu dipergunakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada kekurangan, mari ditulis di kolom komentar. Mungkin saya salah dalam menjelaskan, bisa ditulis di kolom komentar, kita akan bahas kembali bersama-sama. Sampai di sini, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.